Ya, bukan mau takbiratul ihram. Apalagi ada serbuk-serbuk siwak itu, kemana dibuang? Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masukin dalam kantong. Jadi ada beberapa syariat yang sebenarnya lebih utama begini, tapi karena takut memberatkan umat Nabi, Nabi takut memberatkan umat beliau, maka beliau tidak wajibkan. Termasuk misalnya bersiwak. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, niscaya akan aku wajibkan siwak, sikat gigi kepada mereka setiap kali hendak solat. Setiap kali hendak solat. Tapi bukan berarti waktu kita mau solat berdiri di shaf baru pakai gagang siwak. Ini kami diingatkan ini oleh guru-guru kami di Mesir. Maksudnya adalah ketika Anda hendak solat, tiba waktunya, hendaknya Anda sikat gigi. Bukan berarti ketika Anda berada dalam shaf mau takbiratul ihram Anda pakai siwak. Karena kalau itu yang dilakukan, sekiranya keluar darah dari gusi, itu najis, harus dibersihkan. Nggak bisa langsung masuk ke dalam salat. Itu najis, itu darah itu. Kemana kita bawa kalau sedang salat? Kalau bukan kita keluarkan, nggak mungkin akan mengotori lantai. Kita telan, najis. Tapi nggak kita telan, nggak keluar makharijul huruf daripada surah Al-Fatihahnya. Akhir dihisab, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu atau inda kulli salah. Maksudnya setiap kali tiba waktu salat sikat gigi, bersiwaklah, ya. Ya, bukan mau takbiratul ihram. Apalagi ada serbuk-serbuk siwak itu, kemana dibuang? Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masukin dalam kantong. Ini yang parah ke lantai masjid. Jadi mengotori masjid. Dari satu sisi Nabi SAW bersabda, siapa yang membersihkan kotoran yang menyakiti kaum muslimin di masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Tapi di sisi yang lain ada orang yang mengamalkan sunnah tapi dia pula yang membuat kotoran tersebut. Jadi harus difahami dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya ambil satu dalil, buang dalil yang lain. Jadi kita diperintahkan untuk melihat semuanya. Makanya kita disuruh ikuti para ulama. Kenapa para ulama? Kenapa mesti dengan para ulama? Karena para ulama itu, mereka itu bukan baru belajar. Mereka itu sudah lama belajar. Sudah membaca kitab ini, kitab ini, kitab ini, bab ini, bab ini, bab ini, hadis ini, hadis ini, sehingga nampaklah secara umum bagaimana syariat Islam. Kenapa kita diperintahkan atau dianjurkan menelaah kitab-kitab turas atau kitab kuning, kitab yang dikarang oleh para ulama terdahulu? Karena ulama terdahulu profesional mereka, kedalaman ilmu mereka itu lebih kuat. Mereka tidak disibukkan dengan dunia, fokus dengan menuntut ilmu dari masa kecilnya, masa remajanya, masa mudanya hingga tua mereka. Maka bisa kita lihat. Tapi sayang sekali Bapak sekalian, kalau nggak bisa baca tulisan Arab, ya nggak tahu bagaimana perbedaan level kualitas ilmiah kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh orang-orang yang hidup di masa sekarang dengan buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulama 300, 400, 500, 600 tahun yang lalu. Sangat berbeda. Jadi kalau begitu, kalau mau tahu, belajarlah bahasa Arab.